Anak-anak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu berharap anak-anak ibu dapat sehat kembali pada hari ini dalam pertemuan kita. Yang mana dalam pertemuan yang pertama ini adalah pertemuan orientasi perkenalan, di mana kita baru memasuki dalam semester genap. Jadi anak-anak sekalian, di dalam kita melaksanakan daripada pelaksanaan daripada mata kuliah yang Ibu asuh ini, dalam orientasi perkenalan ini, marilah Ibu akan memperkenalkan dulu ya anak-anak Ibu. Nama Ibu adalah Sri Waningsi yang mengasuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang Ibu rasa anak-anak sekalian pasti sudah pernah belajar di tingkat SD, SMA maupun SMP di dalam mempelajari mata kuliah daripada PKN ini, yang dalam notabene pada saat anak-anak ibu di sekolah itu adalah mata pelajaran yang mungkin belajarnya tidak jauh berbeda materinya dengan yang akan disampaikan oleh ibu di dalam pelaksanaan perkuliahan kita di perguruan tinggi. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa ya, kita sebelum melaksanakan perkuliahannya, baiklah ibu mengajak kepada anak sekalian untuk bersama-sama kita berdoa agar kiranya perkuliahan kita pada pagi hari ini akan mendapat barokah dan akan diberi kelancaran, sehingga materi yang disampaikan akan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu adalah pengasuh mata kuliah daripada pendidikan kewarganegaraan. Di dalam orientasi perkenalan ini ya, tentunya kita akan melaksanakan perkuliahan ini adalah dalam bentuk metode, dalam bentuk perkuliahannya dalam bentuk sharing ya, dalam bentuk sharing, yang mana materi yang akan Ibu sampaikan dan kita sama-sama belajar di dalam memahami daripada mata kuliah yang Ibu asuh ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Adapun pendidikan kewarganegaraan dalam tahap awal ini akan Ibu sampaikan materinya itu secara global atau secara umum, yaitu yang mencakup dari materi pada modul 1 atau bab 1 sampai dengan modul akhir, yang akan Ibu uraikan sekelumit tentang bagian-bagian materi yang akan Ibu sampaikan di dalam bab per bab, yang nantinya pada saatnya nanti kita akan melakukan suatu bentuk diskusi dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang anak-anak sekalian, sebelum Ibu ke materi atau dalam Ibu penyampaian materi ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada anak-anak, kira-kira siapa yang tahu tentang pembelajaran PKN ini? Apa batasan ataupun tujuan daripada pendidikan daripada kewarganegaraan ini? Ya, kira-kira siapa yang tahu? Ya, oke. Jawabannya bagus, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan dalam bentuk mata kuliah kepribadian. Ya, mata kuliah kepribadian ini selain daripada pendidikan kewarganegaraan juga mencakup tentang pendidikan agama, ya, bahasa Indonesia. Itu semua mencakup daripada mata kuliah kepribadian. Ya. Jadi PKN ya, dalam batasan itu adalah merupakan mata kuliah kepribadian sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ya, 2000. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa mata kuliah pendidikan adalah menyakup daripada mata kuliah pribadi. Kenapa kok dibilang daripada mata kuliah pribadian? Adalah bahwa mata kuliah pendidikan adalah menyakup masalah daripada etika, nilai, dan moral.
ataupun di dalam sini akan mencakup tentang kaedah-kaedah yang akan dipahami oleh anak ibu dalam rangka mencapai daripada tujuan pendidikan nasional adalah ke arah daripada mahasiswa, ataupun dalam capaian akhirnya adalah sebagai mahasiswa yang profesional baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang moral akhlak nur karimah. Itu yang merupakan batasan ataupun tujuan kenapa kita harus belajar tentang PKN ataupun pendidikan. Hal itu dilatar belakangi juga ya, karena apa? Karena banyak merosotnya adalah nilai-nilai moral yang terjadi pada masyarakat kita atau pada warga negara kita, yaitu salah satunya adalah hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewarganegaraan dan nilai-nilai, kemudian kemerosotan nilai-nilai toleransi, dan itulah salah satu dari apa yang Ibu sampaikan ini adalah salah satu mengapa kita harus belajar tentang pendidikan keluarga negara. Satu lagi ada yang sangat penting yang harus kita petik dalam pembelajaran pendidikan apa? Oke, kepada anak-anak ibu, mari kita sharing, ibu bertanya, kalian menjawab, dan mudah-mudahan ya apa yang kalian berikan, ibu akan merasa senang. Dalam arti di sini bahwa kalian selain memahami juga nanti akan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jawaban kita sangat baik sekali bahwa mengapa kita mempelajari latar belakang adalah dalam hal ini adalah bahwa kita ya sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus apa yang kita lakukan adalah sebagai warga negara yang baik adalah dengan melakukan diri kita secara pribadi ya, dalam bentuk karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia adalah bahwa kita mempunyai rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi itu yang sangat penting kenapa juga kita belajar, selain Ibu jelaskan tadi, adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dalam bentuk apa tanggung jawab kita sebagai warga negara? Adalah dalam bentuk bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban kita sebagaimana yang Ibu sampaikan adalah bahwa kita melaksanakan apa yang telah apa yang telah diberikan oleh pemerintah kita, oleh negara kita adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan negara kita. Apa peraturan perundang-undangan negara kita? Yang nanti kita juga akan bahas di sini dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 sebagai bentuk apa? Landasan konstitusional. Jadi undang-undang cakupan yang sangat tinggi sebagai bentuk hak dan kewajiban kita, dalam bentuk kewajiban kita sebagai apa? Sebagai diri pribadi, dalam bentuk kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang Ibu katakan tadi adalah melaksanakan peraturan perundangan yang harus kita taati ya, yang harus kita taati sebagai bentuk daripada kewajiban kita secara otentik ya sebagai warga negara. Jadi kita sebagai manusia tentunya mempunyai hak dan kewajiban kita. Sebagai manusia pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan melaksanakan kewajiban kita, dan sebagai pribadi dalam hubungan kita sebagai warga negara dengan negara. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, perlu Ibu sampaikan di sini agar kira anak-anak Ibu bisa memahami kenapa kita harus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Tadi disinggung masalah konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar.
konstitusi sebagai hukum dasar yang melandasi setiap undang-undang yang di bawahnya dan dijadikan pedoman untuk membuat peraturan-peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena undang-undang dasar atau konstitusi itu memuat tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan apa, anak-anak ibu? Dengan apa? Apa? Dengan apa? Yang berkaitan dengan apa? Hukumnya berkaitan dengan apa? Dengan tujuan negara. Dan juga dengan cita-cita negara. Ada dua di dalam konstitusi yang ada dua dalam membatasi tujuan negara ini adalah bahwa konstitusi itu adalah sebagai apa? Dalam bentuk gagasannya adalah dalam bentuk bahwa konstitusi itu membatasi kekuasaan dan dalam bentuk bahwa apa? Menciptakan hak-hak dasar rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang arahnya kepada tujuan negara dan cita-cita negara. Jadi itulah apa yang harus ibu ajarkan ini, sudah sekelumit tentang apa-apa materi yang akan disampaikan, yaitu dalam bentuk latar belakang pendidikan, hak dan kewajiban sebagaimana yang harus kita laksanakan sebagai warga negara yang baik. Dalam hak dan kewajiban, kemudian kita ke arahnya kemana melaksanakan tadi dalam aturan perundangan yang harus kita adalah dalam bentuk adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita bisa menghayati, mempraktekkan dari undang adalah dengan landasan apa? Adalah dengan landasan bagaimana kita melaksanakan dasar negara kita adalah Pancasila. Nanti di sini juga ibu akan mempelajari, memberikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-undang dasar adalah sebagai teori dalam pada pelaksanaan harus kita ketahui sebagai bentuk bentuk peranan aktif kita sebagai bangsa adalah mengetahui dan melaksanakan undang-undang dasar. Peranan aktifnya apa? Melaksanakan. Peranan pasifnya apa? Mengetahui. Jadi bagaimanapun kita sebagai harus tahu tentang aturan perundang-undangan kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan melaksanakannya dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang akan ibu bisa sampaikan. Yang kemudian juga bahwa anak-anak ibu nanti akan ibu berikan juga materi selain hak dan kewajiban, konstitusi, juga identitas nasional. Apa identitas nasional itu? Ya, apa identitas nasional adalah seperti yang ibu katakan, identitas itu adalah jati diri. Kita sebagai manusia punya identitas, punya nama, punya alamat, punya kemudian ciri-ciri dalam diri kita. Nah, itu adalah dalam bentuk dalam bentuk identitas kita sebagai manusia. Bagaimana dengan identitas negara? Nah, identitas nasional negara itu adalah identitas yang merupakan bentuk yang bisa membedakan antara karakteristik negara kita dan negara lain. Apa itu yang menjadikan pembedaan antara negara satu dan adalah dalam bentuk identitas nasionalnya. Jadi kalau bentuk identitas nasional suatu negara itu apa? Misalnya negara Indonesia, apa identitas nasional? Nah, benar. Jadi identitas nasional kita antara lain adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Apalagi? Adalah bendera negara Indonesia, merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia.
Dan juga banyak yang lain selain daripada ya bentuk tradisi-tradisi yang ada di dalam. Karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah dalam bentuk negara kepulauan, dalam bentuk negara yang apa yang disebut dengan kultural, negara yang banyak ragam, karena kita banyak suku, banyak budaya, yang itulah yang kemudian menjadikan negara kita ini menjadi negara yang beraneka ragam, ya, yang beraneka ragam. Itulah maka banyak ya tradisi-tradisi yang disebut dengan adat istiadat, budaya-budaya yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang demokrasi. Ya. Demokrasi itu adalah apa? Adalah bentuk ya pemerintahan yang dilaksanakan oleh apa? Oleh rakyat dengan apa yang disebut dengan lembaga perwakilan yang dipimpin oleh siapa? Oleh presiden, ya. Di dalam ya suatu negara ya itu ada dua macam bentuk, dua macam sistem bentuk negara, sistem negara. Apa? Sistem negara demokrasi dan sistem negara yang apa? Sekalian demokrasi adalah negara apa? Negara apa? Negara dalam bentuk kerajaan. Ya, itu bentuk negara. Ya, jadi negara apa tadi? Negara kan dalam bentuk negara monarki. Jadi itu sistem daripada pemerintahan kita adalah dari bentuk sistem demokrasi kepada sistem monarki. Kalau monarki itu apa perbedaan antara monarki dan sistem ya presiden dipimpin oleh presiden sebagai negara demokrasi? Apa? Itulah perbedaannya, bahwa negara demokrasi dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan negara monarki dipimpin oleh raja. Selain daripada konstitusi, kita juga akan belajar tentang wawasan Nusantara. Adalah cara pandang ya bangsa Indonesia terhadap ya negaranya, cara pandang bangsa Indonesia terhadap negara dalam bentuk wilayahnya. Berdasarkan apa anak-anak ibu? Berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi wawasan Nusantara itu cara pandang kita. Bagaimana arahnya kepada bentuk kita, cara pandang kita melihat dari apa yang ada di dalam negara kita. Ya, dalam wilayah negara kita. Yang nanti akan ibu banyak ya sampaikan materi-materi ini ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak ibu, dalam pertemuan ini ya ibu rasa ya kita sudah sampai pada penghujung. Silakan anak-anak ibu ya kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya, nanti kita bersama-sama ya memecahkan dari apa yang harus kita diskusikan. Bisa mungkin nanti dalam pertanyaan ini nanti kita bisa uraikan lebih luas lagi pada bentuk diskusi yang akan datang. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, ibu rasa cukup sekian. Tapi sebelumnya, ibu perlu sampaikan di sini bahwa perkuliahan kita nanti ya ada ya tugas-tugas yang anak ibu harus lakukan dalam bentuk evaluasi ya yang akan ibu berikan dalam bentuk evaluasi ini adalah dalam bentuk bagaimana kita melaksanakan ya pemahaman ini lewat misalnya tugas kelompok atau diskusi, atau nanti kita melakukan cerdas cermat, atau mungkin kita nanti akan melakukan simulasi ya, simulasi tentang
bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia itu misal melaksanakan penghayatan terhadap penghayatan pengamalan daripada Pancasila. Misal apa? Misalnya ibu selama seminggu ya mengawasi anak-anak ibu dalam arti pada proses perkuliahan. Mungkin anak ibu lihat dalam bentuk sikapnya bagaimana. Dalam bentuk apa lagi? Misal dalam bentuk bagaimana hubungan ya, hubungan kekerabatan antara anak-anak ibu satu dengan anak ibu yang lain. Yang tentunya dalam pembelajaran PKN ini ibu harapkan akan memberikan bentuk tujuan ya, tujuan nantinya profesional anak-anak ibu sebagai seorang guru, karena anak-anak ibu adalah sebagai memilih daripada program studi PGSD menjadi anak-anak ibu sebagai guru yang profesional, baik dalam ilmu pengetahuan maupun di dalam moral nur karimanya. Demikian anak-anak ibu yang bisa ibu sampaikan. Semoga materi yang ibu sampaikan pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ibu beri tugas untuk merangkum dari bab 2 yang akan nanti ibu sampaikan pada pertemuan yang akan datang adalah tentang identitas nasional. Jadi anak-anak ibu merangkum, kemudian nanti dikumpul pada dan kita diskusikan. Jadi sebelum kita memulai nanti perkuliahannya, maka kita akan melakukan tanya jawab dan juga bisa dalam bentuk diskusi antar mahasiswa. Demikian bisa ibu sampaikan. Lebih kurang ibu minta maaf. Semoga anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan. Ibu tutup dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.